قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada berita yang cukup mencengangkan kaum muslimin. Meskipun ini berita lama sebenarnya, ya. Tapi dari berita ini kita bisa ambil pelajaran kaum muslimin. Kemudian dari kasus ini, ya, kita juga bisa mengetahui dampak buruk dari amaliyah-amaliyah bid'ah kaum muslimin, ya. Ini berita dari pusaranmedia.com. Ya, kesal dengar omongan tak enak saat minta uang untuk tahlilan orang tua, adik bunuh kakak kandung. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita baca beritanya kaum muslimin, ya. Tanah Paser. Seorang pria kecamatan Tanah Gorgot tega menikam kakak kandungnya 7 kali hingga tewas pada Jumat 24 September 2021. Ya, sudah lama artinya kaum muslimin, ya. Pelaku AR mengaku sakit hati lantaran saat korban hendak meminta uang untuk tahlilan 40 hari meninggalnya orang tua mereka, korban mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Ya, entah kalimatnya seperti apa kaum muslimin, ya. Kemarahan AR usai mendatangi korban untuk meminta uang pada acara tahlilan 40 harian meninggal orang tuanya. Di situ AR mendapatkan omongan yang tidak mengenakkan, kata Kasat Reskrim Polres Paser AKP Dedi Santoso pada Kamis 30 September 2021. Akibat kalimat yang dilontarkan korban, pelaku merasa sakit hati dan tersinggung dan langsung pulang. Setibanya di rumah, pelaku membeli sebuah pisau. Selanjutnya, pelaku kembali ke rumah korban. Sesampainya di rumah korban, pelaku bertemu dengan anak korban. Ya, pelaku, ujar Dedi, ingin kembali bertemu dengan kakaknya. Pelaku bertemu dengan korban di lantai 2 rumahnya. Ya, ini keterangan dari Kasat Reskrim. Pelaku membunuh korban dengan cara membekap menggunakan handuk, kemudian ditusuk menggunakan pisau yang baru dibelinya pada Jumat tanggal 24 September 2021. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah itu korban berteriak meminta tolong. Lalu anak dan ayah korban lari ke lantai 2. Di situ mereka melihat korban dalam keadaan tersungkur dan berlumuran darah. Pelaku langsung melarikan diri. Ya. Dijelaskannya, saksi berusaha menolong korban serta menghubungi pihak kepolisian, sedangkan ayah saksi berusaha mencari bantuan. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan langsung mengevakuasi korban ke RSUD Panglima Sebaya. Setelah mendapatkan penanganan serius, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia dengan luka tusukan sebanyak 7 tusukan. Di antara 3 tusukan di bagian perut, 2 ke arah punggung, 1 ke arah kepala, dan 1 di bagian paha. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah, di hari yang sama saat pemeriksaan, pelaku menyerahkan diri ke Mapolres Paser mengakui telah melakukan pembunuhan. Para petugas penjagaan segera berkoordinasi dengan jajaran Satreskrim dan segera mengamankan pelaku untuk proses lebih lanjut, kata Dedi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Ya. Kemudian berita ini juga diposting di akun Instagram Info Etam. Ya, Info Etam. Kesal dengar omongan tak enak saat minta uang untuk tahlilan orang tua, adik bunuh kakak kandung sendiri. Ini. Ya, Info Etam.
Seorang pria warga kecamatan Tanah Gorgot tega menikam kakak kandungnya 7 kali hingga tewas. Ya, pada Jumat tanggal 24 bulan 9 2021. Ya, ini beritanya sama kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita lihat ini Tanah Gorgot itu di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur kaum muslimin ya. Meskipun ini berita lama kaum muslimin, tapi ada pelajaran yang harus kita ambil kaum muslimin. Bahwa dampak dari amaliyah-amaliyah bid'ah itu buruk. Ya, salah satunya ini kaum muslimin. Hanya demi acara tahlilan sampai tega ya, menghabisi nyawa kakak kandung sendiri kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau sekedar mendoakan itu gratis kaum muslimin. Gratis kalau cuma mau doakan. Ya, justru anaknya itulah yang paling utama untuk mendoakan orang tua. Kalau tetangga itu ya paling cuma pas diundang saja mereka doakan. Kalau nggak diundang, nggak lagi doakan mereka. Ya coba di antara kita yang mendoakan tetangga kita itu siapa? Ya kami pribadi ya jujur-jujuran saja. Kalau mendoakan tetangga itu nggak pernah kaum muslimin. Ya paling mendoakan secara khusus mereka itu ya waktu ya mensolati jenazahnya. Ya selepas itu sudah nggak ada doa secara khusus untuk mereka. Tapi kalau seorang anak ya asal anaknya ini anak yang bener, anak yang soleh, dia akan mendoakan orang tuanya terus. Ya, orang lain nggak mendoakan lagi, dia terus mendoakan. Kalau orang lain itu kalau nggak diundang nggak bakal doakan. Jadi kalau dikatakan ikhlas mendoakan itu ya nanti dulu. Mereka kalau nggak diundang tuh nggak doakan gitu loh. Ya kalau doa secara umum iya. Ya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat itu iya. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman iya. Tapi secara khusus ya kalau bukan anaknya siapa lagi? Kalau mengandalkan tetangga itu nggak bisa diandalkan. Ya. Siapa di antara kita yang rutin mendoakan tetangga? Ya Allah, ampunilah si fulan tetanggaku. Hah? Rahmatilah dia. Sebut namanya. Kami yakin gak ada yang seperti itu kaum muslimin. Ya, tapi kalau seorang anak, jelas dia mendoakan orang tuanya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus anak itu mendoakan. Kalau tetangga itu enggak kaum muslimin. Ini hanya demi melaksanakan tahlilan sampai tega melakukan yang seperti ini kaum muslimin. Ini dampak buruk dari amaliyah bid'ah. Coba kalau menjalankan sesuai dengan sunnah, ya, nggak akan terjadi yang seperti ini. Ini sudah ada ya tuntunan yang sesuai sunnah, yang jelas aman, enak, gratis. Malah milih perbuatan bid'ah yang butuh biaya. Akhirnya ya ngutang-ngutang bahkan sampai terjadi yang seperti ini kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini dampak dari perbuatan bid'ah kaum muslimin. Dampak perbuatan bid'ah itu luar biasa. Ya, luar biasa kaum muslimin. Belakangan kita mendengar, membaca berita, melihat berita, ada pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya. Dan itu dampak dari perbuatan-perbuatan bid'ah kaum muslimin. Ya. Selain bid'ah dalam perkara akidah, bid'ah juga dalam perkara amaliyah. Coba ya sekarang ini majelis-majelis gus, majelis-majelis ustadz, majelis-majelis kiai yang jelas-jelas mengedepankan perkara-perkara bid'ah, bahkan kemaksiatan kaum muslimin. Tapi mereka bungkus seolah-olah itu adalah majelis taklim, majelis pengajian, majelis solawatan. Coba berapa banyak majelis-majelis solawatan yang isinya jogetan, ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur. Hah? Bahkan ya beberapa hari yang lalu viral itu ada Harlah Sabilu Taubah punyanya Idam. Ya, datangkan artis perempuan-perempuan kaum muslimin jogetan, laki-laki perempuan campur baur jogetan kaum muslimin. Mereka jingkrak-jingkrak jogetan bareng artis. Itu katanya Harlah sebuah majelis taklim. Na'udzubillah min dzalik.
Coba kaum muslimin ya, majelis-majelis yang seperti itu kan majelis ngumbar syahwat namanya kaum muslimin. Majelis ngumbar syahwat, tapi mereka bungkus dengan nama majelis solawat, majelis taklim, ya, bahkan dikasih nama yang keren, Sabilu Taubah. Ya. Namanya keren, jalan untuk tobat. Namanya jalan untuk tobat, tapi orang yang datang ke sana justru malah bermaksiat. Ya. Dan berbuah maksiat juga majelis-majelis yang seperti itu, karena itu sudah langkah-langkah menuju zina. Ya, perempuan joget ditonton sama laki-laki dengan pakaian yang ketat, meskipun pakai jilbab tapi pakaian yang ketat, dadanya ketat, bokongnya ketat. Kemudian jamaahnya juga sama, jogetan laki-laki perempuan campur baur. Kalau namanya laki-laki perempuan campur baur, itu kalau nggak punya syahwat, nggak bersyahwat, itu mustahil kaum muslimin. Ya. Dan kalau majelis-majelis yang seperti ini terus berkembang, maka ya jangan berharap kasus-kasus pimpinan pondok pesantren yang menganui santriwatinya akan berakhir. Ya. Semakin banyak majelis-majelis yang seperti ini, maka akan semakin banyak kasus-kasus di mana pimpinan pondok pesantren, kiai, gus, ustadz yang akan melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan bid'ah. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.